Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek keuangan adalah aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan suatu usaha, baik dari investasi awal usaha dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan. Aspek finansial bersifat kuantitatif dan digunakan untuk menganalisis dana yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha. Aspek yang digunakan di dalam usaha untuk menilai keseluruhan keuangan bisnis, di mana berarti aspek keuangan memberikan gambaran yang berkait dengan keuntungan perusahaan. Perusahaan yang baru memulai usaha harus menyertakan rencana tambahan modal, investasi biaya, dan pendapatannya. Sedangkan yang telah memiliki usaha wajib menyertakan laporan keuangan yang lalu dalam rencana usaha yang dibuat. Laporan keuangan meliputi neraca perusahaan, laporan rugi laba, analisis titik impas, serta sumber permodalan. Jadi bisa dinilai kemampuan real maupun potensi perusahaan ini melalui aspek keuangan tersebut. Apa sih manfaat dibuatnya perencanaan keuangan bisnis? Kita akan mengetahui beberapa manfaatnya, di antaranya yaitu untuk memahami secara baik seberapa besar modal yang diperlukan untuk usaha. Yang kedua, untuk mengetahui modal minimum yang diperlukan untuk usaha. Dan juga untuk mengetahui secara baik apakah usaha tersebut menguntungkan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dan usaha yang baik tentunya harus bisa diukur dan dipastikan berapa keuntungannya yang akan diperoleh, berikut berapa kerugian yang akan ditanggung jika mengalami kegagalan. Tinjauan aspek keuangan mengacu pada beberapa hal berikut. Yang pertama adalah kita akan mengenai total startup cost, yaitu merupakan biaya startup sebagai biaya yang timbul dalam memulai usaha. Biaya-biaya ini mencakup seperti kendaraan, mesin, peralatan, fasilitas lisensi, perizinan, dan lain-lain yang notabene adalah semua biaya yang kita perlukan jika kita pertama kali akan melakukan usaha. Lalu kita akan mengenal juga mengenai total biaya tetap atau fixed cost, yaitu suatu biaya dengan nilai yang tetap yang tidak berubah walaupun terjadi peningkatan atau penurunan pada jumlah barang serta jasa yang kita jual. Sederhananya, biaya ini adalah biaya yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tertentu yang disebut sebagai biaya tetap. Kita tahu beberapa elemen dari biaya tetap seperti gaji, utilitas, diantaranya yaitu pembayaran listrik, gas, bensin, dan lain sebagainya. Dan ada juga periklanan, sewa tempat, biaya pegawai, dan lain-lainnya. Lalu kita akan mengenal juga mengenai total biaya variabel atau variable cost. Di sini variable cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang besarannya dinamis. Biaya ini dipengaruhi oleh dinamika penjualan atau kegiatan operasional dan juga jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang dialami perusahaan. Variable cost meliputi biaya bahan baku, bahan tambahan, biaya pegawai yang sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan, dan sebagainya. Kita pun akan belajar mengenai laba. Laba adalah kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dengan kata lain, laba merupakan penghasilan bersih atau imbalan dari aktivitas perusahaan. Dan kita tahu rumus untuk menghitung laba adalah total penjualan dalam unit dikurangi total biaya tetap. Dan jangan lupa di dalam keuangan kita harus menyertakan perhitungan kelayakan berupa break-even point. Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian.
BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk ataupun menutup perusahaan yang tidak menguntungkan. Dan yang terakhir kita akan mengenal margin contribution, yaitu merupakan suatu pendapatan bersih yang mana telah didapatkan dari hasil penjualan dari tiap-tiap unit produk setelah melewati proses pengurangan biaya-biaya dalam variabel. Baiklah, berikut saya akan menyampaikan satu contoh financial planning dari Race Indonesian Fresh Home Cooking Package yang merupakan satu usaha kecil yang menjual bahan-bahan fresh dan instan untuk kebutuhan memasak secara cepat bagi keluarga-keluarga muda. Di sini kita melihat adanya beberapa tabel yang akan membawa kita pada keputusan apakah usaha kita yang akan kita lakukan nanti akan profit ataukah mencapai break even point. Pertama kita lihat dulu tabel pertama, kita lihat adanya startup cost. Di startup cost ini kita akan menghitung semua biaya modal awal yang diperlukan dalam menjalankan usaha, di mana semua kebutuhan finansial harus kita penuhi untuk membeli peralatan-peralatan atau hal lain yang diperlukan untuk permodalan pertama kita. Kita bisa lihat di sini yang dibutuhkan adalah kitchen tool set, lalu ada lemari es, lalu ada lisensi halal, mesin vakum, pembuatan advertising tool, serta pembuatan nutrition list di mana keseluruhannya mencapai 26.500.000. Dan kita akan tahu bahwa uang 26.500.000 harus kita sediakan di awal usaha sebagai bentuk dari modal investasi. Lalu yang kedua, kita akan melihat adanya perhitungan fixed cost maupun variable cost. Fixed cost adalah untuk menghitung semua biaya tetap yang ada di dalam perusahaan. Di sini kita lihat usaha ini mengeluarkan fixed cost untuk beberapa tujuan, di antara untuk pembayaran listrik, air, advertising, untuk gaji, dan juga untuk internet sebanyak 4.900.000 per bulan. Lalu untuk variable cost, di sini adalah untuk menghitung biaya cost per unit kalau kita membuat satu paket racik, satu paket makanan yang akan kita jual. Dan terlihat bahwa dalam variable cost ini terlihat bahwa pengeluaran kita untuk satu paket sendiri adalah 22.450. Nah, pertanyaannya, apakah nantinya kita akan menjual dengan harga 22.450? Tentunya tidak, karena ini baru biaya variable cost untuk kita menjual material kita. Di situ ada kontribusi-kontribusi lain yang harus kita hitung, di antaranya kontribusi dari fixed cost maupun dari startup cost. Nah, untuk menghitung itu semua, kita akan beralih ke tabel data di mana kita memperkirakan bahwa produk kita akan melayani 50 orang customer setiap hari. Artinya produk kita akan menjual kepada 50 orang dan diperkirakan semuanya habis. Lalu setelah kita hitung, maka terlihat bahwa total cost per unitnya adalah 26.717. Inilah harga cost per unitnya yang didapat dari variable cost sejumlah 22.450 dan ditambahkan margin kontribusi baik dari fixed cost maupun startup cost. Sehingga kalau kita total mendapatkan total cost sebanyak 38.575 selama sebulan. Namun tentunya kita tidak akan menjual unit kita
dengan harga 25.000 karena tentunya kita tidak akan mempunyai laba. Oleh sebab itu kita tentukan dari harga 25.717 kita akan naikkan untuk mendapatkan laba sejumlah 32.500. Sehingga kita lihat bahwa dari perhitungan ini setiap unit kita mendapatkan margin kurang lebih Rp10.050. Dan untuk tabel berikutnya kita lihat revenue selama 30 hari. Kalau kita hitung dari dasar data di tabel sebelumnya, maka kita akan melihat bahwa customer kita selama 1 bulan akan ada 1.500 orang, di mana total sales di dalam unitnya 1.500 dan total revenue jika semua ini terjual maka akan mendapatkan 48.750, di mana kita akan mendapatkan total profitnya sebesar 20,87%. Dan semua perhitungan ini kita summary-kan, di mana kita melihat bahwa revenue sales-nya ada 48.750. Lalu kita tidak mempunyai other sales, dan sehingga totalnya adalah 48.750.000. Sehingga dari sini kita bisa melihat jika total profit kita 20%, maka profit secara keseluruhan adalah 10.175.000 per bulannya. Dan bila kita menghitung break even point secara rupiah, maka kita akan melihat break even point kita berada pada angka Rp15.845.771 atau bisa dikatakan pada unit ke-487 unit penjualan. Dan menariknya di dalam tabel ini kita juga bisa menghitung payback period kita kurang lebih 2,6 bulan. Demikian perhitungan singkat bagaimana kita bisa memaparkan aspek keuangan yang bisa mengcover informasi mengenai startup cost, fixed cost, variable cost, hingga summary profit serta break even point. Sehingga kita melihat bahwa usaha ini adalah usaha yang menguntungkan dan prospektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.